Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Video kali ini adalah video yang mencoba menjawab kegalauan mahasiswa PPG tahun 2021 berkenaan dengan RPP yang dibuat untuk memenuhi ujian kinerja pada akhir program PPG. Kita kemas dalam kiat sukses dalam mengikuti UKIN, program pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2021. Adapun agenda pembahasan kita yang secara keseluruhan dapat kita jelaskan bahwa video ini nantinya akan terdiri dari 4 seri. Seri pertama berbicara tentang perencanaan pembelajaran, yaitu berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam membuat RPP sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Yang kedua berisi video pembelajaran, yaitu berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam membuat video pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Kemudian yang ketiga, video media pembelajaran berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam mengupload video media pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Dan yang keempat, nanti kita juga akan membicarakan, ada video khusus yang berbicara tentang penilaian portofolio, berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam mengumpulkan dan menghitung bahan portofolio sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Pada video kali ini kita khususkan membahas tentang perencanaan pembelajaran, yaitu berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam membuat RPP sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Bapak dan Ibu mahasiswa PPG yang saya hormati, selama proses panjang pelaksanaan PPG tahun 2021, mulai dari pendalaman materi, lokakarya, review perangkat, review PTK, bahkan kita sudah sampai pada peer teaching dan pelaksanaan PPL 1, masih terlihat di review PPL 1 ini, kita masih mempermasalahkan berkenaan dengan RPP. Apalagi setelah muncul atau dikeluarkannya lembar evaluasi berkenaan dengan perencanaan pembelajaran. Nah, ketika kita cocokkan produk yang kita hasilkan berupa RPP yang sudah kita buat dengan instrumen UKIN yang digunakan, maka masih terlihat kesenjangan bahwa produk RPP yang kita buat itu ternyata masih ada yang belum terpenuhi dari standar UKIN yang terlihat dari instrumen yang diberikan oleh panitia nasional. Berdasarkan hal itulah, maka saya buat video ini untuk menyelaraskan antara tuntutan rambu-rambu atau standar UKIN dengan produk yang kita hasilkan atau RPP yang kita hasilkan. Baik, untuk membahas lebih lanjut sesuai dengan instruksi panitia nasional, maka landasan hukum dari pembuatan RPP dalam PPG ini, kita menggunakan RPP integrasi. Nah, RPP integrasi itu merupakan perpaduan dari dua model RPP, hasil integrasi dari model 2014 dan model 2016, dengan menggunakan 8 komponen, sehingga terkadang RPP ini juga disebut RPP 8 komponen. Nah, integrasi model 2014-2016 itu seperti yang termaktub di dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Berdasarkan dua Permendikbud inilah RPP integrasi ini kita rancang, lalu kita buat semacam model dari RPP yang sesuai dengan tuntutan UKIN nanti. Nah,
Jika Bapak Ibu punya RPP selama ini yang sudah digunakan dalam PBM, apakah ada RPP akreditasi namanya, atau RPP 1 lembar, atau RPP yang disederhanakan, untuk sementara waktu kita lupakan dulu. Kita gunakan RPP integrasi. Baik Bapak dan Ibu, standar yang digunakan adalah, yang kita maksud dengan standar yang digunakan ini adalah alat ukur yang kita gunakan untuk mendeteksi apakah produk RPP yang kita hasilkan itu sesuai dengan standar UKIN atau tidak. Maka instrumen yang kita gunakan adalah instrumen UKIN yang terdiri dari 3 bagian utama dan secara keseluruhan memiliki aspek penilaian nanti. Nah, 3 aspek itu, pertama menilai tujuan dan indikator. Terdiri nanti dari 8 aspek pengamatan atau aspek penilaian ya. Kemudian menilai langkah-langkah pembelajaran, terdiri juga dari 8 aspek penilaian. Kemudian aspek yang ketiga adalah menilai penilaian pembelajaran yang terdiri dari 3 aspek penilaian. Baik, untuk lebih jelasnya supaya jangan mengambang, mari kita coba saksikan instrumen yang digunakan nanti dalam menilai RPP kita di UKIN. Ini potongan asli dari instrumennya. Pertama, nanti akan melihat penjabaran KI dan KD pada indikator. Nah, dari sini kita bisa lihat nanti bahwa ada kriteria ini kurang sekali, yang terdiri dari 2 pertimbangan, 2 poin, poin 1 dan poin 2. Kemudian untuk kurang nanti akan terdiri dari poin 3, poin 4, dan poin 5. Dan nanti untuk nilai baik akan terdiri dari poin 6, 7, dan 8. Dan terakhir adalah kriteria sangat baik dengan nilai 9 dan 10. Bapak dan Ibu, tentunya kita mengorientasikan diri pada sangat baik nanti, pada posisi sangat baik. Nah, untuk memenuhi sangat baik itu, kita harus melihat dengan seksama kriteria yang nanti akan terkategori sangat baik atau dengan nilai 9 atau dengan nilai 10. Dalam hal poin A ini, kita bisa lihat seperti ini. Jika KI dan KD kita sedikit sekali dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran, maka nanti penguji UKIN nanti tidak segan-segan akan memberikan Bapak Ibu nilai 1 atau 2. Atau sebagian kecil dari isi KI dan KD itu dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran. Jadi kata kuncinya di sini ada sedikit sekali, di sini sebagian kecil, kemudian pada nilai baik itu sudah sebagian besar, dan pada nilai sangat baik itu adalah keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan isi KI dan KD itu dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran? Nah, kuncinya ada pada indikator. Kita coba lihat dulu. Saya sudah buatkan sebuah model RPP yang nanti bisa dijadikan panduan dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini. Nah, ini adalah salah satu contoh, saya ambil saja dari mata pelajaran PAI untuk tingkat SD ya. Jadi SD-nya kelas 1 ini, semester 1. Materi pokoknya adalah Aku Cinta Al-Quran, subtemanya adalah lafal huruf hijaiyah. Kita langsung saja karena yang diinginkan oleh poin A tadi adalah indikator. Nah, maka kita lihat langsung indikator. Untuk penyusunan indikator, ini sudah saya buat dalam bentuk teks merah. Itu berupa aturan dalam pembuatan indikator. Ini didasarkan pada 4 aspek yang ada dalam standar UKIN tadi ya. Nah, yang pertama dijabarkan berdasarkan KD. Nah, tentunya bisa kita lihat kalau KD-nya sudah kita ambil. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Pengambilan KI dan KD
itu harus didasarkan pada dokumen kurikulum, dirujuk dari dokumen kurikulum, tapi kemudian harus diambil secara keseluruhan. Jangan dipenggal, karena sesuai dengan rekomendasi revisi kurikulum 2013 edisi revisi 2019 mengatakan bahwa salah satu mata pelajaran yang memiliki 4 KI itu adalah PAI. Jadi untuk mata pelajaran PAI, kita harus mengambil keempat KI-nya sekaligus. Nah, seperti ini, kita sudah ambil 4 KI-nya. Ini KI spiritual, ini KI sosial, ini KI pengetahuan, dan ini adalah KI keterampilan. Kita ambil keempat-empatnya. Begitu juga dengan KD. Untuk KD 11 ini adalah KD yang berhubungan dengan spiritual. Untuk KD 21 adalah KD yang menunjukkan tentang sosial. Diambil yang sesuai nanti dengan topik bahasan yang akan kita bahas. Kemudian untuk KD pengetahuan juga kita ambil misalnya 31 terlebih dahulu. Kemudian untuk KD psikomotor juga kita ambil salah satunya. Sehingga KD yang sudah kita ambil merupakan perwujudan atau penjabaran dari KI yang ada di sebelah kanannya ya. Nah, kemudian kembali ke indikator. Indikator sebagaimana aturannya dijabarkan berdasarkan KD. Nah, maka indikator itu dijabarkan dari KD. Untuk KD 11 atau KD spiritual, kemudian kita juga jabarkan indikator yang berhubungan dengan KD spiritual itu. Nah, seperti ini. Untuk indikator yang berhubungan dengan KD 2 seperti ini, atau KD sosial, maka kita juga harus jabarkan indikator untuk KD sosial. Untuk KD pengetahuan, nah ini orientasinya lebih besar lagi. Untuk satu KD kognitif bisa dijabarkan lebih dari satu indikator seperti ini. Nah, kita menggunakan satu KD kognitif tadi, kita jabarkan menjadi 3 indikator. Begitu pula untuk KD psikomotor, kita jabarkan menjadi 2 indikator. Nah, dengan begini, maka kita coba lihat dulu instrumennya. Nah, instrumen yang pertama berhubungan dengan sedikit sekali isi KI KD dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran, atau sebagian kecil atau sebagian besar atau keseluruhan isi KI dan KD dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran. Kalau melihat dari latihan yang kita buat tadi, maka kita sudah dapat pastikan bahwa keseluruhan isi KI dan KD tadi dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran. Sehingga dengan membuat seperti contoh tadi, maka nilai untuk poin A ini sudah bisa kita pastikan berada pada 9 atau 10. Nah, baik. Untuk yang kedua, masih persoalan indikator nih Bapak Ibu, kesesuaian indikator dengan KI dan KD. Nah, maka kita lihat tadi, sebagaimana yang sudah kita peragakan, ada indikator yang membahas tentang KI 1, ada indikator yang membahas tentang KI 2, ada indikator yang membahas tentang KI 3, ada indikator yang membahas tentang KI 4. Kata kerja operasionalnya pun juga begitu. Kita coba lihat. Bapak dan Ibu, untuk mengukurnya tentu butuh pemahaman taksonomi. Nah, Bapak Ibu harus menguasai terlebih dahulu konsep taksonomi tujuan pembelajaran. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan lihat deskripsi video kita ini. Di deskripsinya sudah saya lampirkan bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari lebih jauh tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Untuk menguasai tentang taksonomi tersebut, silakan Bapak Ibu tonton videonya dulu, sehingga tahu bahwa sebuah KD itu berada pada sebuah taksonomi. Apakah di taksonomi afektif,
kognitif atau di psikomotor. Begitu juga dengan taksonomi kognitif misalnya. Nah, maka sebuah KD apakah berada pada C1, C2, C3, dan sampai bahkan C6. Karena untuk kognitif terdapat 6 pertingkatan. Untuk afektif terdapat 5 pertingkatan. Dan untuk psikomotor terdapat 5 pertingkatan. Untuk memahami pertingkatan-pertingkatan tersebut, maka dianjurkan Bapak Ibu terlebih dahulu menyaksikan video pembelajaran kita seperti yang ada di deskripsi. Silakan lihat, linknya ada di deskripsi. Baik, pada contoh ini, misalnya kita lihat pada KD31 mengetahui. Mengetahui ini kita ketahui ini berada pada C1. Kemudian melafalkan. Melafalkan berada pada P1. Nah, kalau kita lihat satu-satu, kalau kita lihat pada 31 atau KD kognitif mengetahui, maka kita sudah menjabarkan menjadi indikator dengan KKO mengenal. Mengenal masih C1 Bapak Ibu. Menunjukkan masih C1. Mengenal lagi masih C1. Jadi bergeraknya pada taraf C1. Kenapa? Karena indikator pada dasarnya tidak boleh melebihi kemampuan pada KD. Kalau KD-nya C1 seperti ini, maka indikatornya bergerak pada C1 saja. Tidak boleh melebihi sampai ke C2 atau bahkan lebih tinggi dari itu. Nah, untuk KD psikomotor misalnya melafalkan. Nah, melafalkan ini pada P1 kita juga sudah menggunakan kata melafalkan dan melafalkan pada indikator ke-7. Sehingga tidak melebihi kemampuan KD. Kita kembalikan ke instrumen. Dengan demikian untuk poin B ini, maka bisa kita lihat bahwa semua indikator capaian pembelajaran sesuai dengan KI dan KD. Dengan demikian, bisa kita pastikan bahwa nilai Bapak Ibu untuk poin B ini sudah 9 atau 10. Baik, berikutnya pada poin C. Peringkat atau level rumusan aspek sikap. Nah, kita coba lihat peringkat atau level rumusan aspek sikap. Untuk rumusan ini, yang dimaksud dengan rumusan ini adalah rumusan indikator. Lihat di bawahnya Bapak Ibu, indikator tujuan kegiatan pembelajaran hanya sampai pada level menerima, accepting, berbagai sikap yang sesuai dengan perkembangan iptek. Kemudian yang kedua, indikator tujuan atau kegiatan pembelajaran sampai pada level menerima dan merespon. Pada aspek afektif itu terdapat 5 tangga. Menerima ini pada A1, merespon pada A2. Nah, kemudian menilai pada A3. Ini valuing. Oke, baik. Nah, kemudian pada A4 itu ada internalisasi dan aktualisasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu harus memang betul-betul harus menguasai taksonomi ini. Kalau tidak menguasai taksonomi, maka kemungkinan besar nanti Bapak Ibu tidak akan bisa mengembangkan indikator pembelajaran sesuai dengan tingkat taksonomi ini. Pada sangat baik, maka bisa kita lihat bahwa indikator tujuan atau kegiatan pembelajaran sampai pada internalisasi dan aktualisasi sikap disiplin, kerjasama, dan produktif sesuai dengan perkembangan iptek. Nah, kita coba lihat. Ini pada internalisasi. Internalisasi itu A4 dan aktualisasi pada A5. Kita coba lihat pada rumusan kita. Untuk indikator, sudah kita jelaskan tadi bahwa untuk aspek afektif ini, afektif ada 2, ada spiritual dan ada sosial. Pada aspek spiritual, kita menggunakan KKO terbiasa. Terbiasa itu pada taraf A5. Kemudian untuk sosial menunjukkan sikap percaya diri. Berarti ini pada A5. Oke, kita coba lihat. Pada indikatornya,
kita gunakan kata membiasakan diri. Membiasakan diri itu hampir setiap kali maknanya, atau setiap kali membaca belajar Al-Quran selalu mengucapkan Bismillah. Nah, ini menandakan bahwa KKO membiasakan diri itu pada A5, yaitu pada characterization, pada peringkat yang tertinggi dari afektif. Sama dengan terbiasa. Jadi terbiasa nanti dengan membiasakan diri itu akan berada pada level yang sama, yaitu A5. Nah, kita lihat pada indikator yang kedua, memperagakan sikap. Nah, bukan memperagakan gerak Bapak Ibu, tapi memperagakan sikap. Kalau memperagakan gerak nanti akan masuk ke psikomotor. Tapi ini memperagakan sikap, percaya diri, dan seterusnya ini berada pada A4. Sesuai dengan target ini, menunjukkan sikap percaya diri. Nah, berdasarkan hal ini, maka kita sudah bisa pastikan, kalau kita kembali ke instrumen ini, maka kita sudah bisa pastikan nilai Bapak Ibu pada tahap ini sudah berada pada 9 atau 10. Baik Bapak Ibu semuanya, pada poin D dari aspek penilaian instrumen UKIN ini terdapat peringkat atau level rumusan aspek pengetahuan. Nah, kalau kita lihat dari pedoman penskorannya, bahwa kalau untuk kurang sekali, itu indikator capaian pembelajarannya sangat kurang dari tagihan minimal. Jadi kalau untuk kurangnya, indikator capaian pembelajaran sampai pada level kurang dari tagihan minimal, satu level di bawah tagihan KD. Kemudian untuk baik, indikator capaian pembelajaran sesuai dengan tagihan minimal atau sesuai tagihan KD. Dan untuk nilai sangat baik, kita dapat lihat indikatornya bahwa indikator capaian pembelajaran yang kita susun tadi sampai pada level di atas tagihan minimal. Apalagi sampai pada level mencipta dengan level metakognitif. Nah, ini kalau kita lihat dari indikator yang sudah kita susun, untuk level SD ini sebenarnya sudah memenuhi persyaratan. Mengenal huruf hijaiyah dengan benar ini sebenarnya, dan menunjukkan mengenal huruf hijaiyah dengan benar dan mampu menunjukkan huruf hijaiyah dengan benar serta mengenal macam-macam harakat untuk tujuan kognitif sebenarnya sudah sampai pada taraf mengkreasi dan taraf metakognitif. Karena ini kebetulan untuk tingkat SD. Akan tetapi, bagi Bapak Ibu yang mengajar pada level yang lebih tinggi seperti SLTP dan SLTA, maka ini bisa dikembangkan lagi menjadi betul-betul nanti pada taraf mengkreasi pada C6, pada taksonomi Anderson. Kemudian pengembangan ke metakognitif akan bisa dibuatkan nanti, membuatkan dalam bentuk tertulis atau lisan berkenaan dengan materi yang diajarkan. Tapi kalau untuk level SD, mengenal huruf hijaiyah dengan benar, menunjukkan huruf hijaiyah dengan benar, dan mengenal macam-macam harakat, sebenarnya ini sudah sampai pada level metakognitif. Nah, kalau kita sesuaikan dengan instrumen penilaian UKIN ini, maka RPP yang kita rancang pada hakikatnya sudah bernilai 9 atau 10. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita masuk pada poin kelima atau poin E, peringkat atau level rumusan aspek keterampilan. Kalau kita lihat dari aspek kurang sekali itu bisa dilihat dari bahwa indikator capaian pembelajaran hanya sampai pada level pengamatan, observing namanya. Itu P1, questioning, bertanya, itu ada P2, experimenting atau mengasosiasi, itu masuk pada P3, dan pada aspek sangat baik itu mencakup semua aspek keterampilan pada level mengomunikasikan atau menaturalisasikan pada level P4 dan P5. Nah, kita coba lihat
apakah RPP kita sudah masuk pada kategori sangat baik atau belum? Kita coba lihat. Kalau kita lihat, KKO yang digunakan menggunakan melafalkan. Kata melafalkan ini sudah menggambarkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu sudah pada taraf mendekati naturalisasi. Jadi melafalkan itu sudah mengomunikasikan dan sudah naturalisasi. Sehingga KKO melafalkan ini baik melafalkan huruf hijaiyah dengan benar atau melafalkan huruf hijaiyah berdasarkan harakat yang benar, ini sudah masuk pada taraf P5 atau P4 atau P5. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa pada aspek kelima peringkat atau level rumusan aspek keterampilan, maka pada dasarnya RPP yang kita buat itu sudah memiliki nilai 9 atau 10 atau nilai sangat baik. Baik, untuk F, keterukuran rumusan indikator. Oke, kita lihat dulu apa yang menjadi ukuran dari instrumen ini. Untuk kurang sekali, sangat sedikit indikator capaian, masih indikator Bapak Ibu, sangat sedikit indikator capaian pembelajaran bersifat spesifik, menggunakan kata kerja operasional mudah diamati dan diukur. Sementara kata kunci untuk kurang adalah sedikit indikator. Untuk baik, sebagian besar indikator capaian pembelajaran bersifat spesifik. Dan untuk sangat baik sebagai orientasi kita mendapatkan nilai tertinggi, maka ukurannya adalah semua indikator capaian pembelajaran bersifat spesifik. Spesifik itu khusus, menggunakan kata kerja operasional yang mudah diamati dan diukur. Nah, kita coba lihat dari RPP yang sudah kita rancang. Kembali ke RPP. Dari indikator yang kita susun, menggunakan KKO membiasakan diri, itu sangat mudah diukur. Memperagakan sikap percaya diri, itu sangat mudah diukur. Ketika mereka memperagakan sikap percaya diri, maka kita sudah bisa katakan bahwa siswa itu sudah mencapai indikator ini. Kemudian mengenal huruf hijaiyah, ketika dia sudah mengenal huruf hijaiyah, maka bisa kita katakan bahwa capaian pembelajaran ini sudah tercapai. Bahkan sangat mudah mengukurnya. Menunjukkan huruf hijaiyah dengan benar juga sudah, mengenal macam-macam harakat juga sudah bisa mudah diukur, melafalkan juga mudah diukur. Kemudian pada indikator ketujuh juga menggunakan kata kerja operasional melafalkan. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan bahwa semua indikator yang kita susun ini sudah sangat menggunakan KKO yang spesifik dan sangat mudah untuk diukur. Kalau kita sesuaikan dengan instrumen UKIN ini, maka bisa kita pastikan bahwa RPP kita sudah mendapatkan nilai 9 atau 10 atau berada pada sangat baik ini. Oke, untuk G, rumusan tujuan pembelajaran. Nah, ini pindah ke tujuan pembelajaran. Kalau tadi sibuk di indikator, sekarang sudah pindah ke tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek audien, behavior, condition, and degree. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat ukurannya. Rumusan tujuan pembelajaran kurang dari aspek A, B, C, dan tidak runtut. Kemudian untuk ukuran kurangnya, rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek A, B, C, runtut, tetapi unsur C atau kondisi yang diberikan belum memberikan pengalaman belajar yang sesuai. Nah, kalau untuk baik, rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek A, B, C atau A, B, C, D, runtut, dan unsur C-nya atau kondisi yang diberikan memberikan pengalaman yang sesuai. Nah, dan untuk kategori sangat baik itu, kita bisa lihat bahwa rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek A, B, C atau A, B, C, D, runtut, dan unsur C, condition yang diberikan, memberikan pengalaman belajar yang sesuai dan bervariasi. Ada kata kunci sesuai dan bervariasi.
Baik Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih jauh tentang ABCD juga bisa dilihat pada video saya sebelumnya berkenaan dengan RPP Kurtilas. Silahkan Bapak Ibu lihat di deskripsi video ini, di bawahnya nanti akan Bapak Ibu temukan linknya dan silahkan Bapak Ibu tonton dulu apa itu ABCD. Secara panjang lebar saya jelaskan berikut dengan contohnya. Nah, kalau kita sesuaikan dengan rumusan RPP yang sudah kita gunakan, kita coba lihat. Tujuan pembelajaran itu memuat aspek ABCD, kemudian mengimplementasikan HOTS, literasi, dan 4C. Baik, ini kita bahas setelah ini. Sekarang kita fokus pada ABCD. ABCD itu adalah audience, behavior, condition, dan degree. Nah, tapi meskipun urutannya ABCD, akan tetapi susunannya bisa saja tidak ABCD. Biasanya dalam rumusan tujuan pembelajaran PAI itu terdiri dari C, A, B, D. Itu biasanya ya. Nah, kita coba lihat salah satu contohnya. Setelah mendengarkan penjelasan guru ini, bisa kita katakan ini unsur C-nya, condition-nya. Siswa itu A-nya terbiasa mengucapkan bismillah, ini sebagai behavior-nya atau perilaku yang ingin kita hasilkan dari pembelajaran. Nah, setiap memulai belajar Al-Quran itu adalah degree. Jadi rumusan 1 ini sudah mengandung A, B, C, D, meskipun dalam susunan yang tidak berurut tadi. Jadi C, A, B, D. Untuk poin 2, setelah mendengarkan penjelasan guru, oke, ini C lagi, siswa A memahami memahami hikmah membaca bismillah. Oke, ini merupakan behaviornya setiap memulai belajar Al-Quran. Ini adalah degree-nya. Kemudian, pada tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, condition, muncul sikap percaya diri, B, pada siswa, ini agak dibalik lagi supaya enak kalimatnya, agak dibalik, audiennya diakhirkan dari B-nya. Jadi rumusnya pada poin ketiga ini C, B, A, D. Nah, ini saat melafalkan ini disebut dengan degree. Jadi ukurannya saat melafalkan Al-Quran. Baik, kemudian rumusannya adalah setelah menyimak bacaan buku paket yang disampaikan guru, kita gunakan setelah menyimak bacaan buku paket yang disampaikan oleh guru, karena ini SD kelas 1, jadi harus dibacakan oleh guru. Jangan sampai Bapak Ibu buat setelah membaca buku paket, dia kelas 1 SD, jadi tidak logis juga. Nah, kemudian siswa audien mampu mengenal huruf hijaiyah, behaviornya dengan benar. Kata dengan benar jadi degree nanti. Nah, sudah juga memenuhi unsur A, B, C, D. Lanjut, setelah menyimak isi video pembelajaran, C, siswa A mampu mengenal huruf hijaiyah, B, dengan benar, D. Begitu seterusnya. Semua unsur A, B, C, D harus ada dalam setiap poin dari tujuan pembelajaran ini. Nah, kalau begitu, kalau kita sesuaikan dengan instrumen UKIN ini, maka rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek ABCD atau ABC atau ABCD runtut, dan unsur C yang diberikan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dan bervariasi. Nah, variasinya bisa kita lihat dari setiap poin yang berbeda-beda tadi ya. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa RPP yang sudah kita buat berada pada posisi sangat baik. Apakah 9 nanti atau 10 nanti. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada aspek terakhir dari aspek tujuan dan indikator. Nah, kita lihat rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS, literasi, dan 4C. Baik, ukurannya adalah untuk kurang sekali nanti rumusan tujuan pembelajarannya sangat sedikit mengimplementasikan HOTS, literasi, dan 4C.
Sementara untuk kurang, rumusan tujuan pembelajarannya sedikit mengimplementasikan. Sementara untuk kategori baik, nanti rumusan tujuan pembelajaran sebagian besar mengimplementasikan HOTS, literasi, dan 4C. Untuk kategori sangat baik, maka rumusan tujuan pembelajarannya semua mengimplementasikan HOTS, literasi, dan 4C. Maksudnya adalah semua tujuan pembelajaran, kalau kita buat 10 poin, maka ke 10 poinnya ada implementasi HOTS, literasi, dan 4C. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi, untuk mengetahui lebih jauh tentang HOTS, literasi, dan 4C, silahkan juga saksikan video saya yang sudah saya buatkan linknya di deskripsi video ini. Silahkan Bapak Ibu simak itu terlebih dahulu, sehingga Bapak Ibu ketahui apa itu HOTS, literasi, dan 4C. Baik, kalau kita implementasikan dengan RPP yang kita buat, bagaimana dengan rumusan tujuan pembelajaran kita? Apakah sudah mengimplementasikan HOTS, literasi, dan 4C? Kita simak. Untuk poin pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, ini karena SD kelas 1, Bapak Ibu, ini kita kategorikan jadi literasi ini. Oke, karena anak SD tentu belum bisa membaca dengan lancar, apalagi kelas 1. Jadi setelah mendengarkan penjelasan guru, itu bagian dari literasi. Kemudian, siswa terbiasa mengucapkan bismillah setiap memulai belajar Al-Quran. Ini bisa kita kategorikan pada cara berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Sudah bisa masuk ke sini. Dan ada unsur 4C-nya. Apa unsur 4C-nya? Mendengarkan penjelasan guru ini bagian dari 4C. Kemudian mengucapkan bismillah juga termasuk unsur 4C. Oke, pada poin kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, lagi-lagi penjelasan guru, maka bisa kita kategorikan untuk literasi. Begitu juga dengan 4C-nya. Ini. Kemudian pada poin ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, masih ini literasinya. Muncul sikap percaya diri, ini bagian dari 4C juga. Pada saat melafalkan huruf hijaiyah juga masuk ke 4C. Setelah menyimak bacaan buku paket yang disampaikan guru, ini bagian dari literasi. Karena anak kelas 1 SD belum bisa membaca, belum semuanya lancar membaca, maka ketika dia nyimak bacaan guru, itu bagian dari literasi. Siswa mampu mengenal huruf hijaiyah dengan benar, masuk pada 4C. Setelah menyimak video pembelajaran, juga termasuk unsur literasi dan 4C. Dengan demikian, maka kita bisa katakan bahwa RPP yang kita susun ini, rumusan tujuan pembelajarannya juga sudah mengimplementasikan HOTS, literasi, dan 4C. Maka bisa juga kita katakan bahwa RPP yang kita susun sudah berada pada kategori sangat baik dengan nilai 9 atau 10. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Kita lihat ada kategori pertama. Pada langkah-langkah pembelajaran ini, kita juga menggunakan 9 kriteria, sebagaimana yang sudah kita katakan tadi. Pertama, kesesuaian materi ajar dengan KD dan indikator berbasis TPACK. Kita akan lihat nanti kesesuaian materi ajar dengan KD dan indikator berbasis TPACK. Baik, untuk mengenal TPACK lebih jauh, silakan juga lihat video saya sebelumnya yang membicarakan berkenaan dengan TPACK. Nah, kalau kita lihat, kriterianya adalah guru merancang materi kurang lengkap, tidak sesuai dengan KD, dan kurang berbasis TPACK. Ingat, ukurannya adalah KD dan TPACK dalam merancang materi pembelajaran. Yang kedua, untuk kurang, guru merancang materi pembelajaran lengkap, sudah sesuai dengan KD, namun kurang berbasis TPACK. Guru merancang materi ajar lengkap, sudah sesuai dengan KD dan berbasis TPACK, tetapi sajiannya belum komprehensif.
Nah, untuk sangat baik, nilai tertinggi, guru merancang materi ajar sangat lengkap sesuai dengan KD dan berbasis TPACK yang tersaji secara komprehensif. Jadi ada beberapa kata kunci di sini, yaitu sesuai dengan KD, berbasis TPACK, dan tersaji secara komprehensif. Baik, kalau kita lihat RPP yang kita rancang, kita lihat materi ajarnya seperti ini. Aturannya adalah perhatikan kesesuaian materi ajar dengan KD dan indikator berbasis TPACK. Oke, baik. Kita lihat apakah materinya sesuai nggak dengan KD dan indikator. Kita coba lihat KD tadi. Kita kembali ke atas dulu. KD-nya untuk KD kognitifnya adalah mengetahui huruf hijaiyah dan harakat secara lengkap. Oke. Kemudian melafalkan huruf hijaiyah dan harakatnya secara lengkap pada KD psikomotor. Kita coba lihat penjabaran materinya. Contohnya adalah pertemuan pertama, huruf-huruf hijaiyah. Menyaksikan video pembelajaran terlebih dahulu. Ini menggambarkan TPACK. Ingat Bapak Ibu, kenapa TPACK? TPACK itu adalah Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Jadi perpaduan antara teknologi, pendidikan, terhadap pengetahuan isi dari pembelajaran itu. Nah, ini untuk memahami lebih jauh tentang huruf hijaiyah, maka siswa menyaksikan video pembelajaran terlebih dahulu dengan pendekatan teknologinya, dengan pendekatan pendidikannya yang berisi konten knowledge di dalamnya. Nah, ini berarti secara tak langsung sudah bermuatan TPACK. Persoalannya adalah apakah materinya sesuai nggak dengan KD atau indikator. Kita coba lihat. Kalau KD-nya tadi adalah mengenal huruf hijaiyah, nah kemudian misalnya menyanyikan sesuai irama pada video sambil melafalkan huruf hijaiyah berikut. Nah, ini ada materi. Ini ada content knowledge-nya tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berharakat. Saksikan lagi videonya. Ini harakat dalam bahasa Arab. Kemudian ada poin C, kaitan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, ini nanti akan kita bahas pula pada instrumen berikutnya. Pertemuan kedua juga begitu. Macam-macam harakat. Ada penjelasan tentang harakat ini. Nah, kemudian ada kaitan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, dengan demikian, maka materi yang kita sajikan ini pada RPP adalah materi yang sudah bersesuaian dengan KD dan sekaligus berbasis TPACK. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa RPP yang kita punya ini sudah berada pada nilai sangat baik dengan nilai 9 atau 10. Baik Bapak Ibu, yang kedua adalah kemampuan menjabarkan lingkup materi secara benar. Nah, kata kuncinya adalah guru menjabarkan materi tetapi terjadi kesalahan sehingga mengubah pemahaman materi inti. Atau yang kedua, pada aspek kurang, guru menjabarkan materi tetapi ada beberapa kesalahan yang tidak mengurangi pemahaman materi inti. Kemudian untuk baik, guru menjabarkan materi secara benar dari sudut pandang tertentu. Sementara untuk nilai tertinggi adalah guru menjabarkan materi secara benar dari berbagai sudut pandang. Baik Bapak Ibu, kalau kita sesuaikan dengan RPP kita sudah bisa lihat bahwa penjabaran materi pembelajaran kita sudah kita lakukan dengan baik. Sudah ada gambarannya, sudah ada visualisasinya, sudah ada videonya, bahkan sudah ada bentuk-bentuk harakat dan contoh-contoh yang bisa digunakan oleh siswa secara mandiri. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa pada poin B ini, pada kategori langkah-langkah pembelajaran, maka RPP kita ini sudah menjabarkan materi secara benar dan tidak ada miskonsepsi di bagian materi ini. Maka dengan demikian bisa kita katakan bahwa RPP kita sudah berada pada taraf sangat baik dengan nilai 9 dan 10. Baik Bapak dan Ibu, pada aspek C berikutnya, pada langkah-langkah pembelajaran bahwa pengembangan materi dengan urutan yang logis. Kita lihat lagi materinya. Pada RPP yang kita susun, logis
ukurannya sangat logis, mulai dari yang sederhana. Kita suruh dulu menyaksikan video pembelajaran, kemudian kita kenalkan huruf-hurufnya, huruf hijaiyah dengan gambar, dengan tulisan yang seperti ini. Kemudian dicobakan oleh guru, kemudian huruf-huruf hijaiyah berharakat juga sudah kita jelaskan, kemudian macam-macam harakat juga sudah kita jelaskan. Sehingga dengan demikian materi yang kita susun ini sudah bisa kita katakan bahwa guru mengembangkan materi itu dengan urutan yang logis dari berbagai sudut pandang. Nah, dengan demikian, kalau RPP yang kita susun begini, maka kita sudah bisa pastikan bahwa RPP kita berada pada sangat baik dengan nilai 9 atau 10. Baik Bapak dan Ibu, pada aspek berikutnya atau aspek yang keempat, D, pengembangan materi secara terpadu, saling terkait satu dengan yang lain. Nah, kriterianya adalah untuk kurang sekali, guru mengembangkan materi sebagian kecil yang terpadu. Atau untuk kurang, guru mengembangkan materi sebagian besar terpadu. Untuk yang baik, guru mengembangkan semua materi secara terpadu, tetapi keterkaitannya kurang jelas. Nah, guru mengembangkan semua materi secara terpadu dan keterkaitannya jangan sangat jelas. Jadi kata kuncinya adalah materi yang kita susun itu adalah terpadu dan keterkaitannya sangat jelas. Nah, kalau kita lihat dari RPP yang kita susun, maka kita bisa melihat bahwa materi yang kita susun ini sudah sangat terpadu dan keterkaitannya sangat jelas. Dari yang satu aspek ke aspek berikutnya, sudah kita lihat terpadu dan sangat jelas. Nah, dengan demikian bisa kita yakinkan bahwa penilaian kita menurut instrumen ini, RPP kita berada pada sangat baik dengan skor 9 atau bahkan 10 nantinya. Oke Bapak Ibu, kemudian pada E, penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian. Nah, ini mungkin bagian yang sedikit terabaikan sehari-hari ketika kita menyusun RPP dalam pembelajaran kita. Nah, dalam standar UKIN ini ada poin kelima, yaitu penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian. Nah, bisa kita lihat kriterianya adalah guru menggunakan sumber belajar yang sudah umum digunakan dan tidak memanfaatkan hasil penelitian terkini. Kemudian untuk yang kurangnya, guru menggunakan sumber belajar yang bervariasi, tetapi kurang memanfaatkan hasil penelitian terkini. Untuk kriteria baiknya adalah guru menggunakan sumber belajar inovatif dan sudah memanfaatkan hasil penelitian terkini. Kemudian untuk kriteria sangat baiknya adalah guru menggunakan sumber belajar inovatif, jadi tidak hanya sekedar buku nanti, tapi juga yang lainnya itu adalah inovatif dan sudah memanfaatkan hasil penelitian terkini, terutama hasil penelitian atau kreasinya sendiri. Nah, kita coba lihat ada dua unsur ini, ada inovatif dan hasil penelitian. Dan yang terbaik itu adalah hasil penelitian dari kreasinya sendiri. Nah, kita coba lihat. Dari RPP yang kita susun, maka kita dapat lihat bahwa pada aspek media, alat dan sumber belajar, nah saya buat di sini aturannya adalah media atau alat haruslah berbasis teknologi, sumber belajar selain buku paket harus ada unsur hasil riset, artikel jurnal, laporan penelitian dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan sumber belajar yang inovatif dan berbasis hasil penelitian. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu semuanya. Pada sumber belajar, kalau biasanya kita hanya membuat buku paket. Selesai buku paket, selesai. Nah, maka pada RPP berbasis UKIN ini tidak hanya sekedar itu, sumber belajar juga dari sumber yang inovatif. Seperti YouTube tadi, kita jadikan sebagai sumber belajar dengan cara melampirkan linknya. Seperti ini. Nah, kemudian juga hasil penelitian seperti ini. Kalau ada hasil penelitian kita sendiri akan lebih bagus. Tapi kalau tidak ada hasil penelitian kita, dengan memanfaatkan hasil penelitian orang lain, juga ini sudah sangat bagus. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat dari instrumen yang digunakan dalam UKIN, maka
RPP yang kita rancang tadi sudah menggunakan sumber belajar inovatif dan juga sudah menggunakan hasil penelitian terkini. Nah, oleh sebab itu bisa kita katakan bahwa RPP kita adalah sangat baik. Bisa bernilai 9 dan bahkan bisa bernilai 10. Baik Bapak Ibu, pada aspek berikutnya, aspek F adalah pengaitan materi dengan kehidupan nyata. Nah, ini juga bagian yang sering terlupakan saat kita membuat RPP ya. Nah, kriterianya untuk kurang baik, guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, tetapi tidak relevan. Nah, ini untuk yang kurangnya, guru menunjukkan relevansi materi dengan kehidupan nyata, tetapi kurang jelas. Untuk yang baiknya, guru menunjukkan relevansi materi dengan kehidupan nyata, tetapi tidak dekat dengan lingkungan kehidupan siswa. Dan untuk kriteria yang paling tinggi atau sangat baik adalah guru menunjukkan relevansi materi dengan kehidupan nyata di lingkungan kehidupan siswa. Kalau kita lihat dari RPP yang kita susun, terlihat pada materi yang kita susun tadi. Pada akhir setiap materi, kita mencoba mengaitkan dengan kehidupan nyata. Ini materi pembelajaran. Kita jelaskan dulu materi pembelajarannya. Pada akhir materinya kita buat kaitan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Lalu kita tuliskan apa hubungannya materi yang kita sajikan ini dengan kehidupan nyata. Sehingga kehadiran materi ini memang betul-betul nanti menjawab kebutuhan terhadap realitas sehari-hari bagi siswa. Nah, seperti ini, jika tidak mengenal huruf hijaiyah, sudah dapat dipastikan tidak dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Begitu juga pada materi pada pertemuan berikutnya. Kita juga bisa kaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, bagian ini yang tidak boleh terlupakan dari sajian materi kita di RPP. Oke Bapak Ibu, berdasarkan hal yang demikian, kita bisa pastikan bahwa RPP yang kita susun itu sudah berada pada kategori sangat baik dengan nilai 9 atau nilai 10. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada kriteria G. Kesesuaian strategi dan model dengan tujuan pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, kita coba lihat kriterianya. Untuk kurang sekali, strategi dan model pembelajaran kurang sesuai dengan tujuan. Tujuannya beda, strategi yang dipilih juga tidak tepat. Nah, kemudian yang kurang, strategi dan model pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan, tetapi sedikit yang berbasis TPACK atau menumbuh kembangkan HOTS dan literasi. Atau pada kriteria baik, strategi dan model pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan, sebagian besar berbasis TPACK atau menumbuh kembangkan HOTS dan literasi. Untuk kriteria sangat baik, maka strategi dan model pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan dan seluruhnya berbasis TPACK, menumbuh kembangkan HOTS atau literasi. Nah, kita coba lihat kesesuaian strategi model dengan tujuan pembelajaran. Di RPP yang sudah kita susun, kita bisa sinkronkan antara pendekatan, model, strategi. Oke, kita coba lihat model dan strategi ini kita gabung menjadi satu, kemudian ada metode. Nah, pendekatannya adalah pendekatan berbasis saintifik. Saintifik itu kita kenal dengan 5M. Mulai dari mengamati sampai mengomunikasikan. Ada nggak unsur 5M nanti dalam tujuan pembelajaran? Kemudian untuk model strategi pembelajaran, sesuai dengan Permendikbud nomor 103 2014, maka pembelajaran Kurtilas itu direkomendasikan menggunakan problem based learning, kemudian project based learning, discovery learning, atau inquiry learning. Nah, dalam pembelajaran ini apa yang akan kita gunakan? Misalnya kita menggunakan PBL atau problem based learning misalnya. Nah, dengan menggunakan pendekatan 5M. Nah, nanti Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Apakah unsur problem based learning-nya ada di tujuan pembelajaran atau unsur 5M-nya ada di tujuan pembelajaran atau tidak? Nah, kalau kita lihat dengan tujuan pembelajaran, maka pada tujuan pembelajaran sudah terlihat sangat dekat dengan TPACK. Jadi kalau kriterianya tadi adalah
seluruh tujuan itu berbasis TPACK dan mengembangkan HOTS dan literasi, maka seluruh tujuan yang kita kembangkan dalam RPP ini sudah berbasis TPACK dan menumbuh kembangkan HOTS, literasi, dan 4C, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa RPP yang sudah kita susun ini memenuhi unsur sangat baik, berada pada nilai 9 atau berada pada nilai 10. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kriteria terakhir yaitu kesesuaian antara alat bantu dan media dengan model dan tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat pada kriteria kurang sekali, alat bantu dan media kurang sesuai dengan model dan tujuan pembelajaran. Kemudian pada kurang, alat bantu dan media sesuai dengan model pembelajaran, namun kurang optimal menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Pada kriteria baik bisa kita lihat alat bantu dan media sesuai dengan model dan cukup optimal menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Serta pada kriteria sangat baik adalah alat bantu dan media sesuai dengan model dan sangat optimal menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dari RPP yang sudah kita susun, kesesuaian antara alat bantu, media dengan model dan tujuan pembelajaran bisa kita sinkronkan sebagai berikut. Kita lihat pada media ya. Pada media menggunakan slide presentasi. Betul, karena kita sudah TPACK. Dan di dalam tujuan pembelajaran pun sudah kita lihat bahwa ada unsur TPACK. Menggunakan video pembelajaran YouTube di tujuan pembelajaran juga sudah kita sebutkan. Di materi pembelajaran juga sudah kita berikan linknya. Ini menandakan bahwa penggunaan media kita sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian alat, kita juga gunakan laptop, betul, proyektor, dan papan tulis. Penggunaan alat ini pun juga sudah kita sinkronkan dengan model pembelajaran yang kita pilih tadi adalah model 5M, juga sudah kita sesuaikan, dan juga sudah kita sesuaikan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan di atas. Nah, jadi sudah sinkron semuanya. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa aspek H ini, kesesuaian antara alat bantu dan media dengan model dan tujuan pembelajaran, sudah sangat tepat ya, sehingga bisa kita kategorikan sangat baik. Maka nilai RPP kita kalau sudah begini bisa kita duga nilainya antara 9 dan 10. Baik Bapak dan Ibu semuanya, pada aspek yang ketiga yaitu aspek penilaian pembelajaran. Pada aspek penilaian pembelajaran ini terdapat 3 kriteria akan kita lihat. Pertama adalah keberadaan penilaian untuk menggali atau mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, ini kita lihat guru melakukan penilaian awal tetapi metode dan instrumennya tidak tepat. Guru melakukan penilaian awal, metode tepat, tetapi instrumennya belum mampu menggali kemampuan awal peserta didik. Kemudian untuk kriteria baik, guru melakukan penilaian awal menggunakan metode yang tepat, instrumen mampu menggali kemampuan awal, tetapi belum dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Sementara untuk kriteria baik, guru melakukan penilaian awal menggunakan metode yang tepat, instrumen mampu menggali kemampuan awal dan memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa kita lihat dari RPP yang kita susun. Nah, kalau kita lihat dari RPP yang sudah kita rancang, pada bagian evaluasinya atau pada bagian penilaian hasil belajarnya, kita membuat sebuah bagian yang nanti akan berfungsi untuk menentukan potensi awal peserta didik. Jadi kita buat tes potensi awal peserta didik. Tes potensi awal peserta didik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran tentang kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum pembelajaran selanjutnya kita laksanakan. Teknik penilaiannya nanti bisa kita gunakan dengan berbagai cara. Akan tetapi karena ini adalah untuk anak SD, kelas 1 SD, maka kita gunakan pertanyaan lisan saja. Bentuk instrumennya berupa lembar penilaian, kemudian kisi-kisinya seperti yang kita gambarkan ini.
kita tetapkan ada indikator 4, ini sebagai contoh saja dan bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada butir instrumen nanti yang akan kita lakukan untuk mendeteksi potensi awal peserta didik. Indikator pertama misalnya pengetahuan siswa berkenaan dengan huruf hijaiyah. Nanti guru bisa menanyakan kepada siswa sejauh mana pengetahuan mereka tentang huruf hijaiyah. Lalu untuk indikator hafalan huruf hijaiyah, nanti guru bisa menanyakan sejauh mana hafalan siswa tentang huruf hijaiyah. Lalu indikator yang ketiga, pengetahuan siswa berkenaan dengan harakat. Lalu pada butir instrumennya, guru nanti bisa saja menanyakan sejauh mana pengetahuan siswa tentang harakat. Untuk indikator keterampilannya, bisa saja kita buat keterampilan siswa tentang harakat dan bunyi huruf hijaiyah. Nanti butir instrumennya guru mengetes sejauh mana kemampuan siswa tentang bunyi huruf hijaiyah dengan harakat yang berbeda-beda. Dengan tes potensi awal peserta didik ini diharapkan guru memiliki gambaran tentang kemampuan awal peserta didik, nanti akan berguna untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Oke, kalau kita lihat ke instrumen yang digunakan di UKIN, bahwa guru sudah melakukan penilaian awal menggunakan metode yang tepat, instrumen mampu menggali kemampuan awal dan memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan instrumen yang kita buat tadi, kita bisa katakan bahwa RPP kita sudah sangat baik ya, dengan nilai 9 atau 10. Oke Bapak dan Ibu, untuk aspek yang kedua, keberadaan penilaian untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran. Kalau kita lihat kriterianya, guru melakukan penilaian proses pembelajaran, tetapi metode dan instrumennya tidak tepat. Ini untuk melakukan penilaian proses pembelajaran, tapi metode dan instrumen yang digunakan belum sepenuhnya tepat. Guru melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan metode dan instrumen yang tepat, tetapi belum memanfaatkan teknologi informasi. Sementara untuk kriteria sangat baik adalah guru melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan metode dan instrumen yang tepat dan telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai media dalam melakukan penilaian atau web-based assessment. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat dari lampiran dari RPP ini, kita bisa lihat bahwa masing-masing instrumen sudah kita buatkan instrumen penilaiannya, baik aspek sikap spiritual, kita buatkan instrumen penilaiannya seperti ini. Nah, juga kita sudah sediakan sebagai web-based assessment-nya, kita juga sudah sediakan form ini di Google Form dengan link seperti ini. Sehingga teknologi sudah mendukung pelaksanaan penilaian aspek spiritual ini. Kemudian juga kita buatkan instrumen penilaian aspek sikap sosial, juga sudah kita buatkan Google Form-nya dan sudah kita tempatkan linknya yang menunjukkan bahwa instrumen penilaian kita ini sudah web-based assessment. Ini instrumennya sudah kita rancang sedemikian rupa. Kemudian untuk aspek pengetahuan juga sudah kita buatkan instrumen penilaiannya, kan tetapi sengaja tidak kita buatkan link Google Form-nya karena pada dasarnya ujian instrumen penilaian aspek pengetahuan ini dilaksanakan secara lisan, mengingat ini RPP untuk anak kelas 1 SD, sehingga tidak perlu ujian online, sehingga tidak perlu kita tempatkan link Google Form-nya. Kemudian untuk aspek keterampilan juga begitu, kita sudah rancang instrumen penilaiannya, tetapi tidak kita online kan, mengingat aspek keterampilan untuk SD kelas 1 itu sebaiknya kita laksanakan langsung dalam bentuk praktikum atau kinerja. Kemudian untuk instrumen tugas juga sudah kita buatkan Google Form-nya. Kemudian untuk instrumen portofolio juga sudah kita siapkan sedemikian rupa, berikut dengan model online-nya menggunakan Google Form. Oke, kalau kita lihat dari kriteria ini, maka
kita sudah menggunakan instrumen yang cukup lengkap, baik berkenaan dengan aspek spiritual, aspek sosial, aspek kognitif, dan aspek psikomotor. Nah, berdasarkan hal ini, maka kita bisa katakan bahwa RPP yang kita buat sudah berada pada kategori sangat baik dengan nilai 9 atau 10. Baik, untuk kriteria terakhir, kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini berkenaan dengan instrumen penilaian hasil belajar meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kurang lengkap dan kurang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Ini instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sudah lengkap, namun kurang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kriteria baik, instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sudah lengkap dan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, tetapi belum memanfaatkan teknologi informasi. Instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap lengkap sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan sudah memanfaatkan teknologi informasi. Dari RPP yang sudah kita rancang, kita dapat melihat bahwa RPP yang sudah kita buat ini sudah termasuk memiliki instrumen yang sangat lengkap. Mulai dari tes potensi awal peserta didik, kemudian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan, tugas, dan bahkan juga instrumen portofolio. Untuk instrumennya juga sudah kita lengkapkan berupa lampiran-lampirannya. Ada instrumen penilaian aspek sikap spiritual, lengkap dengan pernyataan dan pilihan jawabannya. Seperti ini, lengkap dengan penilaiannya. Kemudian untuk lampiran 2 berupa instrumen penilaian aspek sikap sosial juga sudah kita lengkapkan. Kemudian untuk lampiran 3 instrumen penilaian aspek pengetahuan juga sudah kita sediakan dengan lengkap. Berikut dengan sistem penilaiannya. Kemudian lampiran 4 instrumen penilaian aspek keterampilan juga sudah kita buatkan instrumennya. Kemudian pada lampiran 5 instrumen penilaian tugas juga sudah kita siapkan bagaimana bentuk tugasnya dan bagaimana sistem penilaiannya. Kemudian untuk lampiran 6 instrumen penilaian portofolio juga sudah kita siapkan rubrik penilaiannya. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa RPP yang kita rancang ini sudah memiliki sistem penilaian hasil belajar yang lengkap. Ditambah lagi dengan penempatan instrumen penilaian ini secara online dengan menggunakan Google Form akan membuat pendekatan teknologi informasi ke dalam RPP yang kita rancang ini semakin terlihat. Baik, dengan demikian kalau kita sesuaikan dengan instrumen UKIN ini, maka kita bisa katakan bahwa RPP yang sudah kita buat itu sudah memenuhi kriteria sangat baik dengan nilai 9 atau bahkan 10 nantinya. Oke. Sudah semua bagian dari instrumen ini kita bahas dan kita sinkronkan dengan RPP yang kita buat. RPP yang sudah kita hasilkan ini bisa Bapak Ibu download, lihat deskripsi video ini, lalu silakan download dan pedomani dalam pembuatan RPP. Baik Bapak dan Ibu semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk pelaksanaan UKIN nanti sehingga RPP kita sesuai dengan standar UKIN dan kita bisa lulus dengan nilai terbaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan salam andragogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.